Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Begitu luar biasanya kasih Allah yang kita terima dalam kehidupan ini, dan patutlah kita bersyukur. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi ini terambil dari Mazmur ke-85, ayat yang ke-9 demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kritik berarti kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian ini, maka tidak heran bahwa tidak semua orang bisa nyaman mendengar kritikan. Apalagi yang dijadikan kritikan adalah kesalahan sendiri. Walaupun terkadang nyaman tidaknya mendapat kritikan ditentukan dengan cara menyampaikan kritik. Nampaknya Raja Yerobeam dan Herodias termasuk orang-orang yang tidak nyaman mendapatkan kritikan. Raja Yerobeam tidak taat kepada Tuhan. Herodias juga sama ketika ia dikritik oleh Yohanes Pembaptis, dia tidak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan ini kemudian membuat mereka berusaha menyingkirkan orang-orang yang mengkritik atau menegur mereka. Raja Yerobeam dan Herodias adalah contoh yang buruk, yang merupakan sosok yang tidak nyaman terhadap kritikan, dan mereka juga menolak dikritik atau ditegur. Padahal kritik yang disampaikan adalah kritik yang membangun. Barangkali sebagian dari kita juga tidak suka dikritik. Apalagi kita semua sebagai orang-orang yang masih muda, yang cenderungnya menolak dan bisa begitu emosi ketika mendapatkan kritikan. Tetapi jika kita menyadari bahwa kita bisa salah dan tidak selalu benar, maka mestinya kita bisa menerima setiap kritikan sebagai sarana memperbaiki diri. Tetapi di sisi lain, saudaraku, kritik bisa kita lihat dari sudut pandang juru Mazmur, sebagai sarana Tuhan berfirman melalui orang lain. Juru Mazmur juga mengingatkan bahwa kritikan yang kita terima juga bertujuan demi kebaikan dan menunjukkan perhatian orang lain. Oleh karena itu, mari kita coba melihat kritikan dari sudut pandang yang berbeda. Yang paling nyaman barangkali dengan melihat kritikan sebagai bentuk perhatian kepada kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita juga harus umpan papan. Kita harus bisa melihat tempat di mana kita menyampaikan kritikan. Jangan sampai kritikan itu malah menjatuhkan nama seseorang, mempermalukan nama seseorang, sehingga semua tidak menjadi baik. Kritikan itu perlu, tetapi tentu kita harus tahu bagaimana kita menyampaikan kritikan itu dengan baik pula. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa terbuka untuk menerima kritikan. Dan ajari kami juga untuk belajar menyampaikan dengan saat dan waktu yang tepat, agar kritikan kami juga membawa hasil yang baik pula. Tidak sembarangan dan tidak membawa luka bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.